pengiklanan, Iya. dari mulai negosiasi, dari mulai shipping, pengiriman begitu kan itu dilakukan dengan bahasa Inggris. Teman-teman mahasiswanya sudah bekerja. Iya. Nah, dari situ juga mungkin kenapa memilih bahasa Inggris. Oh, ternyata di perusahaan penting nih gitu. Life hack-nya gitu ya, Iya, life untuk hack. belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Clara Hairunisa Paulida dapat menyapa pemirsa Wika TV dimanapun berada dalam Wika Talks edisi ke-21. Ya baik, teman-teman pemirsa Wika TV, di Wika Talks edisi ke-21 ini kita akan membahas topik yang sangat amat seru banget, yaitu life hack untuk belajar bahasa Inggris kayak gitu loh teman-teman. Nah, membahas bahasa Inggris menjadi hal yang menarik dimanapun berada. Nah, karena bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional, bahasa pemersatu seperti itu. Nah, oleh karena itu, gimana caranya sih kita belajar bahasa Inggris? Mari kita selidiki ke ahlinya nih, yaitu saya nggak sendiri. Saya sekarang bersama Bapak Alan Jailani SSM HUM. Iya, bagaimana Bapak kabarnya? Sehat? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi abis ngajar atau seperti apa Pak? Tadi sebetulnya habis makan siang sih. Oh, abis makan siang, staminanya kuat, dapat Betul. menyapa pemirsa Wika Ya, TV. mudah-mudahan semangat. Mudah-mudahan semangat. Nah Bapak, banyak banget nih Pak di kalangan pemirsa Wika TV yang masuk SMA gitu ya Pak. SMA Betul. mau masuk ke dunia perkuliahan. Terus kalau di brosur tuh ngelihat kayak pendidikan bahasa Inggris, aduh ini susah nggak ya? Itu menurut Bapak seperti apa? Tidak susah. Di Tidak dunia ini susah. tidak ada yang susah sebetulnya. Pendidikan bahasa Inggris ya, selagi kita mau belajar, tentu semuanya akan mudah. Seperti itu. Jadi pendidikan bahasa Inggris sendiri ini perlu seperti itu ya Pak? Perlu, betul. Kita tuh belajar apa sih Pak di pendidikan bahasa Di Inggris Pak? pendidikan bahasa Inggris nanti tentu yang menjadi fokusnya adalah belajar bahasa Inggris ya, dari mulai misalnya dari dasarnya kosakatanya, gramatikanya, kemudian kemampuan listeningnya, mendengarnya, ataupun kemampuan speaking atau membacanya. Termasuk kemampuan menulisnya begitu. Oh, kemampuan menulis juga harus gitu ya Pak? Iya, tentu satu paket lengkap. Oh, jadi satu paket lengkap gitu. Betul. Nah, Bapak, terkait misalnya nih ada orang gitu atau pemirsa Wika TV pengen masuk ke kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi pendidikan bahasa Inggris. Cuman dia itu kayak ngerasa nggak ada skill gitu Bapak. Saya nggak ada skill bahasa Inggris, tapi saya pengen gitu masuk ke program studi pendidikan bahasa Inggris. Itu kira-kira seperti apa? Jadi sebetulnya untuk masuk ke program studi bahasa Inggris itu tidak harus misalnya teman-teman harus bagus bahasa Inggrisnya, kemampuannya di setiap skill tidak harus. Karena nanti teman-teman akan belajar dari mulai dasar, basic grammar, kemudian kemampuan untuk listeningnya, termasuk kosakatanya juga, itu semuanya dari mulai yang dasar sekali, kemudian nanti akan ada seri begitu untuk di semester berikutnya, dan semester atasnya nanti mungkin ada mata kuliah yang bersifat teoritis untuk nantinya membekali mahasiswa untuk mampu mengajar, tidak hanya misalnya mampu menguasai bahasa Inggris saja, tapi bagaimana nanti teman-teman mahasiswa juga bisa mentransferkan, mengajarkan kemampuan bahasa Inggris kepada orang lain karena kependidikan. Bener Pak, jadi ilmunya nggak ditelan sendiri gitu ya Pak? Betul. Harus dibagikan seperti itu ya Pak? Jangan pelit. Oh, jangan pelit ilmu seperti itu. Nah, Bapak, mengenai kan banyak ya Pak di kalangan anak muda seperti itu, atau generasi muda pada saat ini tuh kayak nggak aware gitu Pak tentang bahasa Inggris, kayak ngapain ya, males dah. Itu menurut Bapak gimana Pak? Waduh, itu disayangkan kalau ada pemikiran yang seperti itu, Clara. Bahasa Inggris itu penting. Saya akan paparkan kenapa bahasa Inggris itu penting. Pertama nih Mbak Clara, bahasa Inggris itu mempermudah komunikasi. Jadi bahasa Inggris itu disebut sebagai lingua franca
Nah, itu diambil dari bahasa Latin atau bahasa Indonesianya itu bahasa pemersatu dunia atau bahasa internasional. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang asing, otomatis orang asing kan tidak mengerti bahasa kita ya. Nanti kita juga tidak mengerti bahasa natif mereka. Nah, bahasa Inggris merupakan bahasa pemersatu di situ. Bahasa pemersatu seperti itu, Pak. Betul, untuk komunikasi gitu. Oh, jadi sangat penting gitu. Betul. Jadi untuk kaum pemalas tidak Oh, dikasih jalan seperti itu, Pak. iya betul. Nah ini sekarang nih Mbak Clara, ini sudah banyak perusahaan nasional ya yang karyawannya perlu berkomunikasi dengan klien, katakanlah dari luar negeri gitu. Nah terkadang kan klien datang dari berbagai negara gitu ya. Jadi apalagi kita bekerja di perusahaan multinasional, kita tetap harus mampu berkomunikasi sesama karyawan malah Mbak Clara. Jadi tidak hanya berkomunikasi dengan orang asing saja, tapi juga di perusahaan yang sudah networknya luas gitu ke mancanegara, dengan orang Indonesia pun itu menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena ya ketika misalnya korespondensi begitu ya, surat menyurat, email, bahkan WA group sekalipun. WA group, Pak. Ya, loh bagaimana kalau misalnya menggunakan satu bahasa aja yang tidak dimengerti oleh rekan kerja dari mancanegara misalnya, ya otomatis karena mereka juga terlibat dalam diskusi itu, ya harus menggunakan bahasa Inggris. Begitu. Jadi bahasa pemersatu Ya, seperti itu ya, Pak. Ya, betul. Pak, terkait ini, Pak. Jadi kan menurut saya juga sama tuh, Pak. Kita tuh pemikiran lah seperti itu, Betul. Pak. Karena kan emang bahasa Inggris juga kan sangat penting digunakan ya, Pak. Terkait Betul. juga kayak tantangan atau persiapan kedepannya kerja kan, apalagi menghadapi pasar global itu tuh semakin Iya. persaingan tenaga kerja Betul itu, sekali. Ya, jadi persaingan kerja ya tentu dengan kita mampu menguasai bahasa Inggris, prospek karir itu kan lebih luas. Oke. Nah, coba Mbak Clara perhatikan saja tiap ada lowongan pekerjaan, di situ ada syarat mahir menggunakan bahasa Inggris, baik lisan ataupun tulisan. Aduh. Nah, coba bayangkan kalau misalnya di tahap awal saja sudah, ini ada kemampuan bahasa Inggris. Itu tahap awal saja sudah tersisih. Nah, tidak hanya sampai di situ, Mbak Clara, karena pas nanti di tes tulis misalnya, jika ada tes tulis itu juga menggunakan soalnya juga bahasa Inggris. Kemudian ketika wawancara juga menggunakan bahasa Inggris. Bayangkan jika kita anggaplah misalnya mampu di satu bidang, karena perusahaan tidak mau hanya membuat jaringan perusahaannya itu di level katakanlah lokal ataupun nasional, tapi kan di mancanegara. Kita kalah sebelum berperang sebenarnya. sudah tidak Pas lagi ngelihat brosur kan sudah gugur. TOEFL seperti itu, Iya, Pak. sudah Udah TOEFL. minder Bagaimana? duluan. Memang kenyataannya seperti itu sekarang. Jadi untuk orang-orang pemalas itu tidak dikasih jalur seperti itu ya, Pak. Jadi kita didobrak, harus mampu menguasai gitu ya, Pak. Betul. Sayang Seperti itu. Ya benar, kalau karena kita tidak karena ini, Pak, di beasiswa seperti itu ya, Pak. Jangankan di Betul. brosur itu tuh kayak ada persyaratannya, beasiswa Betul. S2 harus TOEFL. betul sekali. Harus kemampuan bahasa Inggris dengan skor IELTS atau TOEFL sekian begitu kan ya? Iya. Nah, itu. Memang seperti itu. Nah, kemudian juga selain di di perusahaan itu sendiri, ya itu kan konteksnya misalnya kita bekerja di satu perusahaan multinasional begitu. Nah, kalau ini misalnya kita mempunyai pekerjaan sendiri, kita berkarir sendiri, katakanlah Mbak Clara mempunyai produk nih, misalnya kalau saya suka di aksesoris modifikasi mobil seperti itu, kita punya produk, tentu apalagi ditunjang dengan perkembangan informasi yang pesat sekarang, sangat mempermudah sebetulnya untuk kita melakukan promosi begitu kan ya? Iya, betul, Bapak. Ya, promosi itu dilakukan tentu harus menggunakan bahasa Inggris karena sifatnya kan global begitu. Betul. Dari mulai pengiklanan, dari mulai negosiasi,
dari mulai shipping, pengiriman begitu kan itu dilakukan dengan bahasa Inggris. Jadi bayangkan kalau kita tidak ditunjang dengan kemampuan bahasa Inggris, kita punya ada potensi yang sangat besar hilang. Oh, hilang begitu Seperti saja itu. sepertinya, Iya, Pak. Waduh. sayang sekali kan. Ternyata bahasa Inggris itu sangat penting Iya, ya, Pak. betul. Bahkan Pak, saya tuh pernah mendengar Pak. Jadi ada perusahaan tertentu yang memang mengharuskan CV-nya itu berbahasa Inggris, Pak. Betul. Dan itu ternyata Misal nih Mbak Clara itu di dunia perhotelan. Oke. Karena mau tidak mau ya bagaimana, bukan berarti untuk apa sih bahasa Inggris gitu. Ya mau gimana, tamu kan tidak hanya dari Indonesia saja katakanlah begitu. Dari mancanegara. Tidak hanya dari Inggris atau Amerika, tapi juga dari mana-mana gitu yang bahasa pemersatunya itu adalah tadi lingua franca itu bahasa Inggris begitu. Jadi dari mulai booking, dari mulai misalnya ada komunikasi ataupun permintaan dari tamu misalnya itu semua pakai bahasa Inggris. Dan saya juga sebetulnya trainer ya di bidang hospitality, itu dari mulai security kemudian sampai apalagi sudah level manajerial itu sudah harus memakai bahasa Inggris karena mereka seperti itu, kliennya kan tidak hanya dari Indonesia saja. jadi dituntut ya Pak. Betul mau nggak sekali. mau harus bisa seperti Ya, itu. betul sekali. Untuk prospek kerja gitu Pak ke depannya. Itu kalau misalnya di pendidikan bahasa Inggris itu seperti apa Pak? Ya, tadi kan sudah kita lihat peluangnya kelihatan bisa di berbagai sektor sebetulnya. Dari mulai di perusahaan itu tentu kan perusahaan manapun sebetulnya slot untuk bahasa Inggris itu bisa masuk. Iya, betul. Termasuk di perhotelan, pariwisata terutama begitu kan. Kemudian prospek pekerjaan lainnya karena bahasa Inggris itu kan dekat dengan penerjemahan ya. Nah, itu kan ada misalnya untuk penerjemahannya baik itu translation ataupun interpreter gitu. Kemudian untuk karena kependidikan misalnya ya bisa kan jadi guru. Kemudian bisa juga di kedutaan besar kan di luar negeri begitu. Pokoknya bisa kemana-mana bahasa Bisa Inggris kemana-mana. gitu. Betul, menariknya. Menarik, sangat menarik Iya. gitu Pak. Bisa keliling dunia. Bisa keliling gitu. dunia juga Iya, dengan betul. model skill bahasa Inggris seperti itu ya Pak. Betul, karena skill yang lain ya kita profesional bisa kan di perusahaan juga kan butuh korespondensinya misalnya, butuh misalnya interpreternya begitu. Kita bisa masuk. Betul sekali. Dan Di bukan sebenarnya bukan kalangan mahasiswa saja yang dituntut ya Pak. Anak-anak kecil tuh sekarang udah pada pintar Oh. bahasa Inggris Pak. Betul. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang gitu ya, teknologi ya tidak susah. Sekarang sudah banyak wifi ya di rumah gitu. Ya sudah YouTube aja. Anak-anak bukan diarahkan oleh orang tua, justru anak-anak lebih menarik justru memilih melihat konten video anak yang kebanyakan dari bahasa Inggris kan gitu. Udah nggak pakai subtitle lagi Pak. Wah, jago banget. Sudah betul ya, memang demikian Mbak Clara. Tapi Pak ada juga sebagian dari mungkin anak-anak kecil itu ya atau generasi muda sekarang ini yang malas gitu Pak untuk berbahasa Inggris seperti itu. Nah, upaya apa sih Pak untuk mendorong generasi itu tuh kayak ayo dong belajar bahasa Inggris gitu. Itu kalau misalnya aduh malas gitu ya anak muda ke bahasa Inggris ya dampaknya waduh itu luar biasa. Dampaknya yang jelas merupakan kebalikan dari yang tadi saya jelaskan. Oke. Ya kan? Yang pertama misalnya ya katakanlah ketika anak muda gitu ya pasti dianggap tidak gaul. Oh iya. Kan bahasa Inggris Ketinggalan ya Pak ya. Betul. Kemudian akan kalah dalam persaingan di dunia kerja. Oke. Sudah kalah tadi di awal, bayangkan. Apalagi dari beberapa dekade ke depan kan pasti tuntutan sudah mulai global begitu. Kemudian juga karir terhambat, kemudian peluang mendapatkan pekerjaan juga sempit. Sekarang sudah zaman global loh, gitu kan? Jadi sudah mindsetnya harus sudah global citizen gitu, be the global citizen gitu ya, tidak hanya nasional. Nah, dan juga seperti tadi kan teknologi sekarang sudah mulai berkembang banyak, informasi sudah banyak. Dengan bahasa Inggris katakanlah kita bisa menaklukkan Google lah dulu gitu ya, internet, dunia internet gitu. Karena informasi yang bermutu atau apa gitu ya, kadang-kadang kita
memerlukan referensi dari sumber lain, itu tentunya mereka berbagi dengan bahasa Inggris. Betul. Bayangkan Mbak Clara, sudah berapa persen itu kesempatan hilang dalam hidup. Karena malas berbahasa Inggris seperti itu Betul, ya Pak. makanya bahasa Inggris itu penting. Nah Pak, untuk di fakultas bahasa Inggris atau ya seperti itu tuh pernah nggak sih Pak kayak ikut lomba-lomba mahasiswa atau mahasiswinya seperti itu, lomba debat kah gitu? Ya, ada beberapa justru sebagai penyelenggara, misalnya lomba news anchor, membaca berita, lomba storytelling gitu, lomba debat, speech contest juga ada. Oke, jadi Pak sebenarnya tuh ada tips and triknya nggak sih Pak? Karena saya juga sebenarnya public speaking bahasa Indonesia tuh kayak bahasa sendiri gitu Pak. Rada susah nih, apalagi lomba kan ya Pak, dituntut untuk public speaking, tapi bahasanya bahasa Inggris seperti itu Pak. Itu Oke, jadi intinya tips and trick deh Pak. Tips and triknya tadi life hacknya gitu ya, Iya, untuk life hack. belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah jangan takut melakukan kesalahan. Oh iya betul Pak. Betul, karena kan banyak teman-teman yang aduh saya malu ketika nanti coba-coba pakai bahasa Inggris, kosakata saya salah mengucapkan, gramatika saya kacau balau, begitu kan ya. Iya. Nah, itu yang pertama adalah jangan takut membuat kesalahan. Ingat Mbak Clara, dalam konteks pembelajaran itu Mbak Clara, dalam konteks pembelajaran ya, itu kesalahan tidak dibatasi loh. Karena nanti justru kita belajar dari kesalahan. Ada koreksi otomatis misalnya ketika kita berbicara bahasa Inggris, nanti juga akan sadar sendiri. Kemampuan gramatikanya juga akan terpola sendiri gitu. Bayangkan ketika sudah di dunia pekerjaan, kesalahan dibatasi hanya 3 kali saja. 3 kali Pak. Dibarengi dengan surat peringatan pertama, kedua, dan go out. Itu yang pertama. Kemudian ya sukailah dulu bahasa Inggris. Gitu, harus suka dulu, harus mencintai dulu, karena ketika kita suka, mencintai, kita akan melakukan apapun. Gitu. Dengan tulus ya Pak. Iya, dengan tulus gitu. Dan sebetulnya belajar bahasa Inggris itu bisa dibawa santai. Misalnya dengan baca novel. Nah, itu kan masuk latihan dalam membaca. Di situ ada proses misalnya kosakata gitu ya, pemahaman konteks di novel yang kita baca, atau komik-komik sederhana saja seperti itu, atau nonton YouTube. Nah, itu kan banyak tuh konten-konten yang mungkin bisa dilakukan dengan cara kita menyukai. Misalnya saya suka otomotif nih, memang betul saya suka otomotif, saya juga suka modifikasi gitu ya. Saya melihat konten-konten tentang itu, dan itu ketika kita sudah menyukai itu kan kita secara tidak sadar juga gitu kan, sebetulnya tujuannya adalah mencari informasi tentang otomotif, tapi kemampuan bahasa Inggris akan secara otomatis, oh ini kosakata ini itu kan gitu, di bawah santai gitu. Benar. Jadi rasa penasaran juga harus ada gitu ya Pak. Iya. Nah, kemudian juga misalnya banyak hal yang dilakukan untuk belajar bahasa Inggris. Ya, untuk lebih dari tips tadi yang lebih tepat ya, ikut kelas bahasa Inggris. Kelas-kelas sudah banyak seperti itu ya Pak. Ya, Udah banyak banget. Sudah ikut kuliah saja di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Itu yang paling benar ya Pak. Itu yang paling. Dan di mana Pak? Di Universitas Ibnu Khaldun. Untuk tadi Pak terkait di Universitas Ibnu Khaldun ini pendidikan bahasa Inggris, ada kelas karyawannya nggak sih Pak? Ada. Oh ada. Ada. Oh jadi Ada kelas reguler dan karyawan. Kelas reguler dan Seperti karyawan. itu. Jadi saking pentingnya menunjang itu pekerjaan, kelas karyawan juga. Iya. Justru ketika kan kelas karyawan kebanyakan itu teman-teman mahasiswanya sudah bekerja. Iya. Nah, dari situ juga mungkin kenapa memilih bahasa Inggris. Oh, ternyata di perusahaan penting nih gitu. Jangan heran loh, teman-teman yang mungkin sudah bekerja begitu ya di satu perusahaan, mereka sadar bahwa kekurangan mereka dalam bahasa Inggris akan menghambat karir mereka. Ingat, untuk katakanlah level manajerial, karena katakanlah general manager gitu ya, GM, itu karena tugasnya melakukan presentasi,
negosiasi dengan klien begitu ya. Ya harus berbahasa Inggris. Bener, jadi nggak boleh milih-milih Begitu. klien ya Pak? Iya. Orang Indonesia aja gitu. Nggak boleh Pak? Tidak boleh. Oh nggak boleh. Tidak boleh. Oh jadi dong. harus sangat Iya. penting ya Pak, Ya, tour guide gitu ya ada Pak? ya. Jadi Oh, kelas iya. karyawan ada. Oke seperti itu. Nah Pak, ada nih Pak, ini saya mau bercerita seperti itu Pak. Mhm. Jadi ada Boleh. teman saya, Mhm. itu tuh dia tuh sebenarnya waktu SD sih ini kejadiannya Pak. Pintar Mhm. bahasa Inggris. Pinter bahasa Inggris. Cuman karena diledek sama teman-temannya, so Mhm. jago lu, kayaknya salah deh Mhm. kosakatanya gitu-gitu lah Pak, Mhm. diejek-ejek. Akhirnya dia tuh malu, Mhm. ya nggak timbul rasa percaya dirinya itu kurang, jadi menurun seperti itu Pak. Berarti faktor lingkungan juga Faktor penting lingkungan atau? berpengaruh. Ya, untuk mempraktikkan bahasa Inggris kita bisa memilih orang-orang terdekat dulu. Misalnya oke. buat komitmen dengan kalau misalnya yang sudah yang sekolah ya. Ya di kelasnya boleh pakai bahasa Inggris di grupnya gitu, atau misalnya dengan anggota keluarganya itu cara terbaik, karena di situ akan muncul instruksi-instruksi sederhana misalnya yang di kegiatan sekitar rumah begitu. Nah, ketika ada yang meledek seperti yang saya paparkan tadi, jangan takut melakukan kesalahan. Nah, tapi menurut saya itu selama kita dalam konteks pembelajaran, masa sih sampai Iya, dicemooh sampai sampai itu gitu ya. Biasa Pak, anak kecil tuh suka gitu. Sebahasa Inggris so jago Iya. gitu. Pernah tuh, saya juga pernah tuh Pak. Betul, begitu. Jadi emang harus jangan dengerin kata orang gitu ya Ya. Pak. Belajar mah belajar aja Mhm. gitu ya Pak. Belajar. Betul. Tapi selain Belajar, lingkungan, betul. diri sendiri tuh juga perlu berarti ya Pak. Betul. Betul, motivasi dari diri sendiri itu sangat penting tentu. Sangat penting seperti Ya. itu tuh. Nah Bapak, kayak saya tuh rada tertarik Pak Mhm. mengenai kan kalau misalnya di setiap fakultas itu kan pasti ada KKN-nya gitu ya Pak. Mhm. Nah kalau misalnya bahasa Inggris itu KKN-nya pendekatan ke masyarakat itu seperti apa Pak? Nanti nih kegiatan yang di luar kampus ya. Iya. Nanti teman-teman mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk melakukan praktik langsung mengajar. Oh jadi Ya, ke langsung mengajar gitu Pak. sekolah, ya. Kemudian bisa merasakan langsung bagaimana menjadi guru bahasa Inggris. Nah, di situ justru banyak belajar, mungkin tidak semua hal yang didapatkan di kelas saat kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian KKN-nya juga. Nah, ada misalnya bisa teman-teman di Indonesia, di nasional, ditempatkan di beberapa tempat, atau ada kesempatan ke Thailand itu. Ke Thailand, Iya, Oke. ada. Kemudian kegiatan luar lainnya mahasiswa selain mengikuti kegiatan Kampus Merdeka gitu ya. Juga misalnya salah satunya itu bisa dapat kesempatan untuk ikut program ISMA itu ya. Oh iya. Jadi kayak pertukaran mahasiswa gitu Pak. Ya betul, ke luar negeri gitu. Jadi justru yang diuntungkan untuk mahasiswa bahasa Inggris adalah ya sudah punya bekal gitu ya untuk Bener Pak. berbahasa Inggris, dan dijadikan syaratnya kan harus mendapatkan skor kemahiran bahasa Inggris sekian begitu. Nah, itu sudah diuntungkan untuk mendapatkan akses belajar tidak hanya di Indonesia begitu, tapi juga di luar negeri. seperti itu ya, Pak. Betul. Bayangkan, itulah pentingnya bahasa Inggris. Jadi untuk akses pendidikan juga jelas. Belum juga untuk mencari referensi atau informasi kan, yang bahasa Inggris sekarang kan bahasa ilmiah ya, yang paling banyak digunakan. Dan para ilmuwan terbaik dunia, mereka berbaginya dengan bahasa Inggris tentunya. Ya kan? Nah, tentu bayangkan kalau kita tidak punya kemampuan bahasa Inggris, sedangkan di satu sisi kita membutuhkan referensi yang bagus, kita dituntut seperti itu kan? Betul sekali Pak. Nah, itu untuk dalam hal kegiatan penelitian. Di lain sisi kita misalnya ingin berbagi keilmuan. Ya, jangkauannya kan tidak hanya cakupan nasional, tapi juga cakupan global begitu. Dengan bahasa Inggris tentu karya kita, penelitian kita itu bisa diakses, dirujuk oleh ilmuwan lain di luar sana begitu.
sangat bermanfaat ya Pak penjelasannya. Saya sampai nyimak banget loh ini Pak. Ternyata bahasa Inggris sangat penting. Ya, betul. Berarti Pak jangan sampai udah nggak ada kemampuan, nggak ada kemauan gitu ya Pak. Betul. Itu yang bahaya ya Pak. Betul. Menurut Bapak nih Pak, mungkin ada orang yang pengen belajar bahasa Inggris, cuman mungkin dia kayak udah ngerasa terlambat nih, kayaknya udah tua buat belajar bahasa Inggris. Itu seperti apa tuh Pak? Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Asik. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, karena pada dasarnya bahasa itu yang paling penting adalah praktik, kan begitu ya. Betul. Baik jangankan yang sudah, katakanlah sudah senior gitu ya, jadi sudah sadar mereka bagaimana cara belajar gitu ya. Anak kecil saja yang masih dini usianya itu mereka juga sudah bisa berbicara bahasa Inggris kan. Betul. Jadi tidak ada, jadi belajar bahasa Inggris atau ya, dalam konteks ini tidak memandang usia, dari mulai anak-anak sampai orang tua bisa. Saya tuh pernah ngedenger Pak, berita gitu, pernah membaca katanya bahasa Inggris apa namanya jadi lupa bahasa nasional gitu. Lupa bahasa nasional. Jadi kayak ngomongnya tuh literally ya, cintailah produk sendiri gitu. Cintailah bahasa Indonesia dan kuasailah bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Bukan berarti kita jadi melupakan. Kita tetap mencintai bahasa Indonesia. Namun dengan menguasai bahasa asing justru kita punya nilai tambah. Begitu. Jadi menunjang gitu ya Iya, Pak. kita tetap cinta bahasa Indonesia. Cinta banget Pak. Cinta mati bahasa Indonesia begitu. Dan jangan salah, untuk mempelajari bahasa asing itu bahasa kitanya, bahasa Indonesianya harus bagus. Seperti iya itu, dong. Pak. Jadi nggak boleh acak-adut. Iya, bahasa Indonesianya harus bagus dulu. Begitu ya. Jadi tetap bahasa Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia. Jadi step by step ya Pak. Iya. Harus bagus dulu Indonesianya, Inggrisnya juga menyesuaikan seperti itu ya Pak. Nah Bapak, terkait tadi kan kita kan udah ngomong tentang pendidikan bahasa Inggris seperti itu. Ada nggak sih Pak di Bogor ini terkait program studi pendidikan bahasa Inggris Pak? Ya, pendidikan bahasa Inggris ya di UIK itu kan, pendidikan bahasa Inggris. Sudah buka pendaftaran Pak? Oh ya, untuk pendaftaran sudah tentunya. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa mengakses website resmi untuk PMB ya, yang di Wika, silakan, atau hubungi nomor yang tercantum di sini dan alamat websitenya. Atau boleh main-main nggak Pak? Boleh, silakan. Oke, baik, seperti itu Pak. Tadi saya udah pengen banyak banget pertanyaan Pak, cuman ternyata durasi yang memisahkan kita ya. Seperti itu Pak. Baik. Nah Bapak, baik, terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya dan pencerahan-pencerahannya Pak. Ya, sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Doa yang sama. Iya, amin Bapak. Nah, semoga rekan-rekan juga nih Pak yang menyaksikan untuk mendapatkan informasi yang cukup dan gak ragu lagi Pak buat kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Seperti itu Pak. Nah, bagi pemirsa Wika TV yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke, teman-teman. Nah, terima kasih. Saya Clara Hairunisa pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai berjumpa di Wika Talks edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.